Amerika mengobarkan perang dingin baru melawan China. Tapi apakah mereka benar-benar masih punya peluang untuk menang? Ataukah ini hanya kisah klasik sebuah kekuatan lama yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dominasi globalnya mulai runtuh? Buku America's Cold Wars Against China, Destined to Fall, membongkar ilusi kekuatan dan kegagalan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi kebangkitan China. Sebuah pertempuran yang mungkin sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekonomika. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul America's Cold Wars Against China. Buku ini diterbitkan oleh Routledge London and New York tahun 2025. Kemudian buku ini ditulis oleh Peter Nolan. Dia adalah seorang Director of Center of Development Studies di University of Cambridge. Dia juga Direktur of China Forum, kemudian Jesus College dan Cambridge. Peter Nolan adalah seorang ahli terkemuka dalam bidang ekonomi Cina, kemudian di bidang globalisasi dan hubungan geopolitik Amerika Serikat dan Cina. Ia dikenal luas karena analisisnya yang mendalam mengenai reformasi ekonomi Cina, perkembangan perusahaan multinasional Cina, dan dampak kebijakan Barat terhadap Cina. Sebagai akademisi senior di University of Cambridge, Nolan telah banyak menulis tentang ekonomi global, industrialisasi, dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Ia juga sering memberikan pandangan strategis kepada pemerintah dan organisasi internasional mengenai kebangkitan ekonomi Cina dan dampaknya bagi dunia. Nah, kita simak bersama apa isi buku yang ditulis oleh Peter Nolan dalam bukunya America's Cold Wars Against China berikut ini. Nah, di bagian pertama dalam buku ini, penulis membahas tentang perang dingin antara Barat dengan Uni Soviet serta bagaimana ini bisa membentuk tatanan global pasca Perang Dunia Kedua. Bagian ini, penulis membahas latar belakang Perang Dingin di dunia Barat, khususnya bagaimana Amerika membangun hegemoni global dan bagaimana menghadapi Uni Soviet sebagai lawan utama dalam konflik ideologi dan geopolitik. Pada bagian ini, penulis juga membahas tentang bagaimana Amerika Serikat dan Barat menggunakan kekuatan ekonomi, militer, dan institusi global untuk mempertahankan hegemoninya dan membendung pengaruh Uni Soviet di dalam dunia global. Nah, bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam mempertahankan hegemoninya? Nah, kita ketahui, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan global utama dan memanfaatkan posisinya untuk membentuk tatanan dunia baru yang mendukung kepentingan mereka. Nah, melalui Marshall Plan yang dirancang oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu George C. Marshall, Amerika Serikat membantu membangun kembali Eropa Barat dan memperkuat sekutu-sekutunya. Amerika Serikat membantu membangun kembali Eropa Barat dengan bantuan ekonomi yang besar-besaran yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dan mencegah penyebaran komunisme. Nah, bantuan ini juga membuka jalan bagi produk-produk Amerika Serikat untuk masuk ke pasar Eropa, terutama untuk memperkuat dominasi ekonomi mereka di sana. Kemudian bagaimana Amerika Serikat menggunakan institusi global di dalam mempertahankan hegemoni mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah Perang Dunia Kedua, sistem keuangan dunia didasarkan pada dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama melalui perjanjian Bretton Woods.
Perjanjian Bretton Woods ini dimulai tahun 1944 dan pembentukan institusi global seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia yang sebagian besar dikendalikan oleh negara-negara Barat. Amerika Serikat mengendalikan IMF dan Bank Dunia untuk memastikan kepentingan mereka selalu terjaga di dalam kebijakan ekonomi global. Kemudian munculnya korporasi multinasional Amerika Serikat, yaitu perusahaan-perusahaan raksasa seperti General Motors, IBM, ExxonMobil, dan Coca-Cola akan memperluas operasinya secara global. Dan ini yang akan menciptakan ketergantungan ekonomi negara lain terhadap Amerika Serikat. Kemudian institusi yang ketiga yang digunakan oleh Amerika Serikat di dalam mempertahankan hegemoninya, yaitu dengan memanfaatkan North Atlantic Treaty Organization atau NATO yang didirikan tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan kolektif. Nah, NATO pada awalnya bertujuan untuk menghadapi Uni Soviet dan Eropa Timur. Namun seiring waktu, NATO berkembang menjadi alat utama bagi Amerika Serikat di dalam mempertahankan hegemoninya. Nah, ekspansi NATO ke Eropa Timur setelah runtuhnya Uni Soviet menjadi sumber ketergantungan geopolitik hingga saat ini. Nah, dengan dalih keamanan global atau keamanan kolektif ini, Amerika Serikat seringkali menggunakan standar ganda di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan NATO. Dan Amerika sering menetapkan standar militer dan strategi perang bagi negara-negara anggota mereka. Dan mungkin yang luput dari pantauan kita selama ini bahwa Amerika Serikat juga melakukan propaganda dan soft power melalui Hollywood, melalui film-film yang direkayasa oleh Amerika Serikat, kemudian melalui media massa, termasuk melalui institusi akademik. Nah, Barat menyebarkan narasi-narasi bahwa demokrasi liberal dan kapitalisme adalah model terbaik untuk pembangunan global. Nah, setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, Perang Dingin meninggalkan banyak warisan seperti dominasi ekonomi dan politik Barat. Nah, namun dominasi itu nyaris hanya terjadi pada tahun 1991 sampai 2000-an. Ketika itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower dan memainkan peranan yang dominan dalam kebijakan global. Tetapi di atas tahun 2000-an, seiring dengan bangkitnya Cina dan kekuatan lain seperti BRICS, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, dominasi Barat mulai dipertanyakan dan mengalami banyak tantangan. Nah, termasuk beberapa negara bekas Soviet yang berkembang mulai mengadopsi sistem pasar bebas yang memperkuat tatanan ekonomi Barat. Di dalam buku ini, penulis juga menggambarkan bagaimana kondisi perang dingin di bagian timur. Nah, tadi kalau perang dingin di bagian barat telah digambarkan bagaimana dominasi Amerika Serikat atau dunia-dunia barat dalam bidang ekonomi, teknologi, dan politik. Dalam buku ini, penulis mencoba menggambarkan tentang perang dingin di timur, bagaimana filosofi pragmatis Cina dalam pembangunan ekonomi berkembang. Nah, jika perang dingin di barat itu merujuk pada dominasi ekonomi dan politik Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya, maka perang dingin di timur lebih berkaitan dengan bagaimana Cina dan negara-negara Asia Timur menavigasi dinamika geopolitik saat ini.
Nah, Cina di bawah kepemimpinan Mao Zedong hingga Deng Xiaoping mengalami transformasi besar di dalam pendekatan ekonominya, terutama dengan adopsi filosofi pragmatis yang berbeda dengan ideologi Soviet sebelumnya. Dalam konteks geopolitik, Perang Dingin di Timur menggambarkan bahwa ketika Cina yang awalnya bersekutu dengan Uni Soviet sebagai negara komunis, hubungan ini mulai memburuk sejak tahun 1960-an karena perbedaan ideologi dan kepemimpinan atau Sino-Soviet Split. Sementara Uni Soviet menekankan sentralisasi ekonomi dan kontrol ketat oleh negara. Ketika itu Cina mulai mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel, terutama setelah Mao Zedong meninggal tahun 1976. Dibandingkan dengan Uni Soviet yang lebih kaku dalam ekonomi terencana atau command economy, Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping mulai menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis dengan prinsip-prinsip seperti tidak perlu kucing itu hitam atau putih, yang penting dia menangkap tikus. Kira-kira itu konsep pragmatis dari Cina di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping menekankan bahwa ekonomi tidak perlu harus sepenuhnya dikontrol oleh negara atau sepenuhnya oleh kapitalis. Yang penting adalah hasilnya. Nah, kemudian pada tahun 1978, pemerintahan baru Cina menerapkan ekonomi campuran dengan membuka zona ekonomi khusus, seperti Shenzhen untuk menarik investasi asing, kemudian mengizinkan sektor swasta tumbuh di dalam negeri sambil tetap menjaga peran Partai Komunis. Kemudian menerapkan model sosialisme dengan karakteristik Cina yang menggabungkan perencanaan dengan mekanisme pasar. Nah, ini yang membuat Cina sedikit berbeda dengan Uni Soviet yang mulai lebih pragmatis dan simpel dalam membangun ekonominya. Nah, selain itu, Cina juga tidak hanya belajar dari Soviet, tetapi juga belajar dari Jepang, kemudian Korea Selatan, dan Taiwan yang telah sukses lebih dulu dengan state-led kapitalismenya atau kapitalisme yang dikendalikan oleh negara. Nah, apa hasilnya? Pertama, kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Cina yang cepat. Reformasi yang dilakukan oleh Deng Xiaoping menyebabkan pertumbuhan ekonomi Cina melampaui banyak negara-negara berkembang lainnya. Kemudian model alternatif bagi dunia, filosofi pragmatis Cina menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak harus mengikuti model demokrasi liberal Barat. Nah, kemudian dari ekonomi yang terisolasi di era Mao Zedong, Cina kini menjadi pemain utama di dalam ekonomi dunia. Bahkan Cina sekarang sudah berani dan mampu menantang dominasi ekonomi Barat. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa perang di Timur atau perang dingin di Timur ini tidak hanya tentang persaingan ideologi dengan Uni Soviet, tetapi juga tentang bagaimana Cina mengembangkan strategi ekonomi yang lebih fleksibel dan pragmatis. Ini menjadi fondasi bagi kebangkitan Cina sebagai kekuatan global yang tidak kita lihat hari ini. Nah, bagian terakhir dari buku ini, penulis mencoba menggambarkan bagaimana persepsi Barat atau khususnya Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi Cina saat ini. Nah, beberapa poin yang dijelaskan oleh penulis dalam buku ini antara lain Cina dianggap sebagai rival sistemik oleh Amerika Serikat. Nah, Barat atau Amerika Serikat melihat kebangkitan Cina sebagai tidak hanya sebagai perkembangan ekonomi biasa, tetapi sebagai tantangan terhadap
ekonomi global yang didominasi oleh Amerika Serikat. Cina dianggap memiliki model pembangunan yang berbeda dari sistem liberal Barat, sehingga Cina dipersepsikan sebagai ancaman ideologis dan ancaman dari aspek geopolitik bagi Barat atau Amerika Serikat. Nah, kemudian persepsi yang kedua terkait narasi atau ancaman Cina. Nolan menjelaskan bagaimana wacana yang dibangun oleh Barat yang sering menggambarkan Cina sebagai negara yang ekspansionis dan berambisi menggeser dominasi Amerika Serikat. Nah, persepsi ini seringkali diperkuat oleh media dan kebijakan luar negeri yang menekankan perlunya membendung pengaruh Cina. Nah, terkait persepsi yang lain, penulis juga menekankan bahwa banyak pengambil kebijakan di Barat yang gagal memahami bahwa kebangkitan Cina bukanlah upaya agresif untuk menantang Amerika Serikat, melainkan hasil dari reformasi ekonomi yang sudah berjalan cukup panjang. Nah, Barat seringkali melihat Cina dengan lensa perang dingin, padahal konteks global ini sudah berubah. Nah, terakhir terkait persepsi dari Barat terhadap Cina, yaitu kebijakan yang konfrontatif Amerika Serikat terhadap Cina, seperti perang dagang dan pembatasan teknologi, kemungkinan besar akan gagal. Nah, jadi ini pernyataan dari Nolan dalam bukunya. Amerika Serikat itu dipastikan akan gagal ketika berkonfrontasi langsung dengan Cina. Nah, hal ini karena Cina telah menjadi bagian integral dari global ekonomi atau dari ekonomi global, dan Cina memiliki daya saing yang sangat kuat saat ini. Nah, sehingga secara keseluruhan buku ini memberikan kritik yang luar biasa yang berbasis pada ketakutan dan ketidakpahaman terhadap realitas kebangkitan Cina. Nah, serta bagaimana Amerika Serikat menyoroti kemungkinan kegagalan strategi perang dingin baru terhadap negara tersebut. Demikian sobat ekonomika yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang punya pendapat yang berbeda, silakan tulis komentar Anda di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.